Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimas Sanda dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips membeli altcoins ketika dip. Jadi sebelum kita menjelaskan mengenai cara membeli ya altcoin ketika dip, mari kita lihat dulu ya apa sih sebenarnya dip itu. Jadi dip itu merupakan suatu istilah yang menggambarkan adanya koreksi di market. Jadi pada dasarnya market itu tidak bergerak tegak lurus ya. Jadi kalau teman-teman membeli sesuatu itu harapannya enggak yang naik seperti ini. Tapi akan ada yang namanya koreksi. Jadi sebelum mencapai ya titik ini dari titik bawah sini, ini yang terjadi akan seperti ini ya. Akan selalu ada koreksi harga sebelum akhirnya kita berhasil mencapai suatu titik tertentu. Dan di sini sebenarnya koreksi harga ini kita sebut ya sebagai fase pause. Ini merupakan momentum di mana teman-teman bisa melakukan apa? Yaitu adalah pembelian. Jadi orang pintar yaitu membeli ketika market ini mengalami yang namanya pause atau koreksi atau penurunan harga. Dan mereka menjual ketika harga ini mengalami kenaikan. Jadi harus teman-teman pahami bahwa koreksi atau fase pause ini akan selalu hadir di market. Jadi ingat ya, nggak ada yang namanya selalu naik tegak lurus ya. Saya beli up only, saya beli sekarang. Loh kok turun ya? Karena turun itu selalu dibutuhkan untuk apa? Untuk membentuk suatu struktur market yang sehat. Bayangkan seperti ini, ketika harga ini mengalami kenaikan yang signifikan, ya, misalkan naiknya parabolik nih. Nah ketika harga turun, ini di manakah kiranya akan turun? Pasti dia ada kemungkinan atau chance untuk turun di titik awal harga ini terbit. Ya. Sehingga inilah yang terjadi ketika market ini dalam keadaan yang tidak ideal ya, atau tidak sehat struktur marketnya. Sementara market yang sehat itu adalah market yang naik diikuti dengan koreksi. Jadi naik, turun, ya, naik, turun, naik, turun. Asalkan dia terus mencapai titik yang lebih tinggi ya, apapun koreksi ini adalah kesempatan untuk membeli. Karena ketika dia koreksi di sini ya, ini berarti ada potensi ya area ini akan selalu dites ulang. Itulah mengapa kita nggak perlu panik ya dengan adanya koreksi. Karena koreksi itu dibutuhkan, malah harus terjadi untuk membentuk struktur market yang sehat. Jadi teman-teman pahami, koreksi di market ini bukan merupakan suatu petaka ya, bukan suatu mimpi buruk, melainkan adalah potensi untuk teman-teman membeli. Dan teman-teman juga harus bersyukur kalau ada koreksi, berarti marketnya ini masih sehat, masih waras. Karena ketika market ini cuma naik terus, ini malah harusnya jadi pertanyaan ya, harusnya jadi pertanyaan. Berarti ini marketnya nggak sehat. Dan ciri-ciri market yang sehat itu adalah market yang selalu mengalami koreksi. Karena sesuai ya dengan teori pasar yang efisien, pasar yang efisien itu adalah pasar yang juga mengalami koreksi. Di sini kita akan secara spesifik membahas mengenai market altcoins, di mana market lain ya selain Bitcoin selalu muncul pertanyaan teman-teman, apakah ini saat yang ideal untuk membeli altcoin? Ini jawabannya adalah relatif ya, tergantung sudut pandang. Karena sekali lagi kita bukan penasehat keuangan dan kita tidak bertanggung jawab atas segala keputusan keuangan yang teman-teman ambil. Kenapa? Karena kalau untung selalu diem aja ya, tapi kalau salah ya ini selalu menyalahkan orang lain. Padahal di sini kita ini membantu pengambilan keputusan teman-teman dengan berbagai teori, pengamatan, pengalaman, dan ekspertis kita yang sudah melihat market ini selama bertahun-tahun. Jadi harapannya teman-teman memiliki insight yang jauh lebih baik ya, supaya teman-teman bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi nggak ada ya teman-teman yang namanya dukun-dukunan dalam technical analysis ya, kita hanya mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Dan harapannya ya teman-teman bertanggung jawab atas keputusan keuangan yang teman-teman ambil sendiri. Nah, pertama kita akan membahas mengenai Bitcoin dominance ya. Apa sih sebenarnya chart Bitcoin dominance? Jadi chart Bitcoin dominance itu merupakan chart yang menunjukkan dominansi dari Bitcoin dibandingkan dengan aset lain di market kripto. Yang mana ini adalah market altcoin. Jadi ini kita melihat ya, kira-kira mana sih yang lebih dominan, apakah Bitcoin ataukah altcoin. Ketika Bitcoin ini tidak terlalu dominan, itu tandanya market altcoin akan mengalami kenaikan. Tapi kalau di sini Bitcoinnya yang lebih dominan, ya orang-orang cenderung memilih ya untuk membeli Bitcoin tapi bukan altcoin. Yang mana ini adalah gambar atau chart dari Bitcoin dominance yang sudah kita gambar ya dari tahun lalu, di mana kita masih expecting big drop dari
Bitcoin dominance yang masih saat ini ya, sampai saat ini belum terjadi, tapi kita expecting di mana selalu ada rima ya dari sejarah ya. Ini 1 Januari 2017 Bitcoin dominance drop ya 63%. Kemudian yang kedua 1 Januari 2021 ya Bitcoin dominance ini drop sampai 45%. Dan sekarang kalau kita melihat ya Bitcoin dominance ini di 1 Januari 2024 ya. Kemarin sempat rising di sini dan ada chance dia reject di area golden pocket bearish-nya ya 0,618 dan 0,5, di mana di sini ada chance reject dan mengunjungi ya area bullish order block-nya di sekitar 40%. Jadi kalau itu terjadi kita expecting penurunan dari Bitcoin dominance sebanyak 30%. Jadi ingat ya teman-teman, ketika Bitcoin dominance ini sudah tidak dominan lagi atau dominansinya turun, ini tandanya nafas yang lega untuk market altcoin. Karena market altcoin ada kecenderungan mengalami kenaikan ketika Bitcoin dominance ini mengalami penurunan. Nah ini kita expecting the big drop ya dalam beberapa bulan ke depan. Jadi selama Bitcoin ini marketnya hanya stabil, tapi Bitcoin dominance-nya ini turun dengan signifikan, itu tandanya berbagai investor merotasikan profit mereka dari Bitcoin ini masuknya ke altcoin. Sehingga kita harus mengantisipasinya dengan mulai membeli beberapa altcoin. Terutama ini kan lagi dip ya, ini lagi diskon. Jadi ini adalah kesempatan yang terbaik. Sekali lagi bukan financial advice, tapi ini adalah video edukasi untuk teman-teman semuanya. Nah selanjutnya kita akan melihat total 3. Apa sih sebenarnya total 3? Total 3 ini merupakan chart yang menunjukkan kapitalisasi pasar dari seluruh aset kripto dikurangi Bitcoin dan juga dikurangi Ethereum. Sehingga kita bisa melihat pergerakan berbagai proyek altcoin yang ada di market. Ini bisa terlihat dengan chart total 3 ini. Yang mana teman-teman kita prediksi total 3 waktu itu di sekitar 370 billion ya. Sempat ke 780 billion sehingga kita melihat kenaikan yang sangat signifikan dari market altcoin secara keseluruhan. Nah, saat ini apa yang terjadi Kak? Ya, sekarang yang terjadi total 3 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian dia menembus ya area yang penting atau area of value di sini di area 650 billion yang mana sebelumnya ini adalah resistance. Dan sekarang ini kita bisa melihat dengan chart garis yang sangat jelas ketika dia berhasil breakout di sini dan harga ini mengalami yang namanya retest. Retest itu apa? Retest itu seperti ini ya. Nah, ini adalah area of value ya atau area yang penting ya di market. Ya, area of value. Yang mana yang terjadi seperti ini ya. Harga berkonsolidasi, kemudian harga melakukan yang namanya breakout atau menembus atas dari area of value-nya. Dan kemudian harga ini melakukan yang namanya retest. Ya. Retest ini adalah potensi yang awalnya ini adalah resistance, ini menjadi yang namanya support atau resistance turns into support. Nah, di sini kita harus melakukan yang namanya positioning untuk mengantisipasi market yang mengalami kenaikan lagi. Nah saat ini chart dari total 3 ini seperti ini ya. Kita mengalami yang namanya adalah retest. Nah retest itu adalah kemungkinan untuk melakukan pembelian ya. Cuman pertanyaan di sini apa sih Kak yang harus dibeli? Altcoin apa yang harus kita beli di keadaan ketika total 3 ini melakukan retest? Nah pertama kita harus beli altcoin yang ada di naratif saat ini atau naratif yang saat ini sedang happening. Di mana dari tahun lalu kita membuat yang namanya naratif kalender, apa yang mungkin terjadi di tahun 2024 dan dengan sempurna ya kita memprediksi spatial computing dan artificial intelligence terjadi di kuartal 1 2024 yang mana kita lihat berbagai koin AI ini mengalami kenaikan yang signifikan. Koin dengan narasi spatial computing ini mengalami kenaikan yang signifikan dan kita juga predik Q2 ini adalah tentang RWA atau real world asset. Jadi kita harus berfokus pada koin-koin yang narasinya ini adalah real world asset. Kenapa demikian? Ya karena ini yang lagi happening sekarang di mana kita tahu berbagai institusi besar ya seperti BlackRock ini sedang menggalakkan tokenisasi. Jadi mereka berbondong-bondong untuk berinvestasi ke berbagai project blockchain yang menggarap sektor tokenisasi atau tokenize on the blockchain. Jadi di sini tidak ada alasan kita tidak memfokuskan untuk membeli deep altcoin yang saat ini lagi happening.
Kenapa demikian? Ya karena itu sekarang lagi hot ya, itu lagi panas, itu lagi diperbincangkan. Sehingga yang terbaik ya kita berinvestasi pada sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh dunia nyata saat ini. Ini adalah analogi yang tepat ya. Misalkan sekarang musim hujan, apa yang lebih laku dijual? Apakah celana pendek atau payung? Pasti kita lebih condong akan berjualan payung. Karena payung yang sekarang lagi laku, karena lagi dicari orang, sesuai musimnya ini musim hujan. Jadi bukan saran sekali lagi, tapi yang paling logical kita investing in something that's happening, yaitu adalah real world asset. Nah, tips kedua ini udah ketemu ya. Yang pertama tadi kita harus berinvestasi pada naratif yang saat ini lagi hot, lagi berjalan. Selanjutnya kita harus berinvestasi pada the winner. Apa itu maksudnya the winner? Jadi ada kapitalisasi pasar di market. Ada aset yang tergolong kapitalisasi besar, ada aset yang tergolong kapitalisasi sedang, dan ada aset yang tergolong kapitalisasi kecil. Apa yang terjadi di market? Akhir-akhir ini market ini selalu pick on the winners. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berbagai koin atau token dengan kapitalisasi pasar besar. Ini jauh lebih diminati oleh orang ya. Jadi orang ini menaruh segala uang yang mereka miliki ke the winners ini atau koin dengan kapitalisasi pasar yang besar. Karena apa? Karena kita melihat kecenderungan bahwa the real alt season itu masih belum terjadi. Alt season yang beneran itu terjadi ketika Ethereum ini naik, ya Bitcoin stagnan, dan kita melihat drop yang sangat signifikan ya dari Bitcoin dominance. Tapi yang ada sekarang, orang ini cenderung berinvestasi pada yang aman-aman aja. Jadi mereka itu nggak terlalu melirik medium cap ya, nggak terlalu melirik small cap, bahkan juga nggak terlalu melirik yang namanya low cap. Jadi mereka buy the winner, dan koin-koin yang masuk ke dalam kategori the winner ini ada istilahnya kecenderungan catching the beats atau diikuti oleh para smart money lain. Jadi langkah yang paling ideal teman-teman ini juga berinvestasi pada the winners. Nah selanjutnya teman-teman pasti bertanya, kira-kira the winners mana? Token mana yang kapitalisasi besar ini yang harus kita beli? Karena sebenarnya token yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar ini selalu didukung oleh liquidity. Jadi liquidity ini gabungan antara market depth, trading volume, dan juga order book yang ada di exchange. Jadi ada kecenderungan koin-koin yang masuk ke dalam the winner ini karena kapitalisasi pasarnya ini besar, mereka ini juga di trading oleh para smart money lain, di trading oleh para institusi lain. Sehingga di sini yang paling gampang kita juga pakai bantuan ya dari Google search engine ya. Di mana kita search aja ya top RWA crypto atau top koin crypto dengan narasi RWA. Nah, di sini kita bisa scroll, ada beberapa basic crypto tools yang bisa teman-teman gunakan. Ada CoinGecko, ada CoinMarketCap, CryptoSlate, CoinRanking, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gunakan mana yang kiranya ini paling mudah ya buat teman-teman. Sekali lagi kita juga tidak di-endorse ya untuk mempromosikan berbagai exchange ini. Ini adalah murni karena kita sendiri yang menggunakan. Misalkan di sini kita lihat CoinMarketCap. Nah misalkan di sini kita menggunakan CoinMarketCap. Nah di sini secara title kita bisa melihat ya top real world asset token by market capitalization. Jadi di sini sudah diurutkan dari yang market cap-nya ini paling tinggi. Ingat ya teman-teman, market cap ini ketemu dari hitungan harga dikalikan jumlah koin yang beredar. Semakin tinggi harganya atau semakin tinggi jumlah koin yang beredar, ini market cap-nya ini dia akan semakin tinggi. Jadi di sini berbagai token atau koin yang memiliki kapitalisasi pasar tinggi ini harganya cenderung less volatile. Apa itu maksudnya less volatile? Jadi dia tidak sevolatil koin-koin dengan kapitalisasi pasar yang kecil. Nah, di sini kita bisa melihat ya real world asset token by capitalization. Ini ada Avalanche ya, kemudian ada Chainlink, kemudian ada KNT, kemudian ada Ondo, Synthetic, SNX, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat ya apa sih yang dilakukan oleh berbagai project ini. Ini contohnya adalah Kuan. Sekali lagi ya, kita juga tidak berinvestasi sama sekali di Kuan. Saat ini Kuan ini lagi $100 dan kita pun juga bisa cek websitenya. Oke. Jadi the foundation of the blockchain economy. Yang mana di sini kita bisa melihat ya di sini berbagai jenis aset ya tokenized on blockchain. Jadi ada kata kuncinya. Di mana di sini kata kuncinya itu adalah tokenized. Jadi kita bisa mengetahui bahwa token ini adalah
token dengan narasi RWA atau Real World Asset. Yang mana kalau kita bisa melihat di naratif kalender, ini ada chance juga ya di akhir ya, Q3 dan Q4 tahun 2024 ini, narasi yang terjadi itu adalah CBDC. Apa artinya narasinya ini adalah CBDC? Jadi kita bisa melihat berbagai token atau koin dengan narasi bank sentral ya, yang menggunakan jaringan blockchain. Ini ada chance mengalami kenaikan. Yang mana QNT ini juga merupakan salah satu project dengan hybrid naratif. Jadi dia juga masuk ke RWA, juga masuk ke CBDC. Nah, kita juga bisa melihat Chainlink itu juga masuk ke RWA, masuk ke CBDC. HBAR juga masuk ke RWA, masuk juga ke CBDC. Nah, di sini misalkan kita tertarik nih ya dengan Kuan atau QNT. Nah, ini kita bisa lihat chart dari Kuan ini di TradingView. Nah, misalkan kita tertarik ya untuk berinvestasi pada Kuan atau QNT. Di sini kita bisa melihat grafiknya QNT ini di TradingView, yang mana kalau kita menggunakan chart garis ya, sekarang kita bisa melihat QNT ini ada di area yang ideal untuk membeli. Karena di sini ketika harga mendekati area ini selalu mengalami yang namanya bounce. Dan sekarang harga ini udah di area $100 lagi, itu pun juga psychological support ya. Artinya support psikologis, sehingga ada chance ya dari sini dia mengalami yang namanya kenaikan. Dan kalau kita lihat target, ya ini adalah bearish order block di sini bisa dijadikan target. Jadi ada chance untuk QNT ya atau Kuan ini kembali lagi ke area $150. Karena ini juga narasi yang lagi terjadi sekarang, real world asset, dan juga dia juga masuk ke narasi CBDC. Nah, selanjutnya kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu adalah split your entry. Apa maksudnya split your entry? Jadi ketika teman-teman ini mau membeli, usahakan teman-teman ini membeli dengan rata-rata. Apa itu maksudnya membeli dengan rata-rata? Harga itu akan bergerak seperti ini, teman-teman. Ya. Dan kesalahan yang bisa kita lakukan, yaitu kita mengalokasikan semua dana yang kita miliki ini semuanya 100% pada satu tembakan. Dan berharap itu berhasil. Padahal kenyataannya di market itu bisa aja kita masih dibawa turun dulu ya, dimainin dulu emosi kita. Nah, misalkan di sini saya berinvestasi 10 juta ke Kuan, yang ideal itu adalah saya membagi entry-nya itu sampai 4 kali. Jadi masing-masing entry saya di sini masuknya 2,5 juta. Sehingga meskipun saya di sini beli ya, masih dibawa turun dulu, saya ini masih santai. Karena di sini saya masuknya 2.500.000. Di sini juga 2.500.000. Di sini 2.500.000. Di sini juga 2.500.000. Sehingga saya akan memperoleh yang namanya entry terbaik ya, atau entry paling ideal. Sehingga kalau teman-teman tarik ya garis lurus ya, ini average entry saya akan membentuk yang namanya mean reversion yang seperti ini. Jadi teman-teman jangan sekali hantam ya, berharap oke, saya mau beli Kuan ya, terus beli di titik ini 10 juta. Terus yang terjadi apa? Kuan masih turun 30%. Kamu langsung minus 3 juta dan kamu panik. Tapi kalau di sini kamu masuknya hanya 2,5 juta, ketika dia turun 30%, kamu beli lagi. Inilah yang disebut sebagai mean reversion. Atau ketika kita melakukan mean reversion, ini kita membuat yang namanya entry grid. Apa itu entry grid? Jadi kita split entry-nya berkali-kali. Misalkan di sini oke, saya mau masuk Kuan. Di sini ketika harga ini 100. Ini saya kasih mark entry 1. Nah, ini misalkan ya, oke, saya mau membeli QNT entry pertama di harga 100. Nah, selanjutnya misalkan dari harga 100 ini, QNT ini masih dibawa turun lagi, saya bisa membuat yang namanya entry grid kedua, misalkan di harga 95. Jadi nanti ketika support di 100 itu tidak menahan, saya akan membelinya itu di 95. Kemudian ketika 95 ini masih turun lagi, saya membuat yang namanya di sini entry ketiga, misalkan di 90. Dan misalkan di sini ya masih nggak menahan lagi ya, saya mungkin menggunakan area ini ya, area 85 ini sebagai entry terakhir atau entry keempat. Nah, timbul pertanyaan, misalkan saya sudah di CA ya, di semua area ini, dan harga ini masih turun, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Jadi stop loss ketika kita berinvestasi di market spot, ini sifatnya opsional. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya hard stop loss, atau kita salah ini kita langsung tercut loss, atau kita
ikuti flow-nya aja. Karena market ini kan masih akan naik ya sampai 2025 akhir. Sehingga tidak ada fungsinya ya kita khawatir dengan price action jangka pendek. Tapi kalau teman-teman di sini memang paradigmanya ini adalah trading, ya ini kita harus melakukan stop loss ya ketika harga ini turun di bawah entry levelnya. Dan itu harus disiplin di situ. Tapi kalau di sini teman-teman mau berinvestasi dan percaya dengan proyeknya, terus teman-teman lihat proyeksinya di masa yang akan datang sampai tahun misalkan 2025 akhir, ini nggak ada salahnya teman-teman untuk hold. Karena ketika teman-teman hold, ya teman-teman tidak pusing ya dengan pergerakan harga yang ada saat ini. Apalagi kalau itu hanya 10% dari total portofolio yang teman-teman miliki. Misalkan 100 juta ya 10%-nya itu adalah 10 juta. Dan itu teman-teman bagi entry-nya di masing-masing entry grid ini untuk memperoleh entry yang terbaik. Dan kemudian tips terakhir ketika mau membeli altcoins ketika dip, yaitu adalah sisakan 30-50% cash di sideline. Apa ini maksudnya? Ketika misalkan modal kita tadi 100 juta, ya ini yang ideal kita masih punya cash atau dana nganggur 30-50 juta. Jadi ketika marketnya ini masih mau ngasih diskon lagi, kita masih punya amunisi ya untuk sero. Karena sekarang Bitcoin pun dalam fase yang 50-50 ya. Apakah kita memperoleh yang namanya bull trap ataukah kita di sini melakukan retest di all time high-nya dan mengalami kenaikan lagi. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk prepare for the worst case scenario. Dimana di situ ya, jangan gunakan semua cash yang teman-teman miliki karena nanti ketika ada harga yang masih mengalami penurunan, teman-teman udah nggak punya amunisi lagi buat sero atau buat membeli. Jadi itu tadi ya contoh penerapan tips-tips ketika teman-teman ini mau membeli altcoin ketika dip. Dan tadi contohnya adalah QNT. Tapi balik lagi ya, kita di Akademi Kripto tidak berinvestasi sama sekali di QNT atau terafiliasi dengan project QNT. Jadi ini hanyalah murni untuk tujuan pembelajaran. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.